Ya, kembali bergerak naik dan tidak disangka-sangka langsung mendorong sampai zona 1797,50 dan ini menandakan area yang sama kurang lebih yang pernah tercipta di 2 minggu yang lalu kembali diuji dan hari ini kita akan menemukan jawabannya. Apakah itu akan terjadi rejection kembali atau justru saatnya dia tembus dan kita akan mendapatkan zona 1800. Nah, tentunya kembali pertanyaannya berulang. Apakah 1800 adalah sebagai target terakhir lalu kemudian dia akan tersungkur lagi atau memang 1800 adalah langkah awalnya. Nah, kalau Anda simak dengan apa yang saya sampaikan di live streaming kemarin, ya kurang lebih saya sempat menggambarkan outlook secara bulanan. Ya, grafik bulanan itu menjadi indikasi apakah dia akan melanjutkan kenaikan apa tidak. Apalagi kalau kita dapati di situ sudah ada pola candle yang menunjukkan adanya reversal. Jadi, ini yang akan sangat menentukan dan sangat-sangat diperlukan adalah penembusan zona 797. Kalau misalkan sampai hari ini tidak ditembus kembali, ya saya tidak tahu apalagi yang akan terjadi, tapi yang jelas itu akan menandakan alarm bahaya ataupun ya mungkin pertanda akan terjadinya penurunan. Tapi teorinya kalau misalkan kita bicara tentang non-farm payroll di penghujung pekan ini kurang lebih di hari Jumat, maka ini adalah kemungkinan potensinya market discount. Jadi bisa saja ada kenaikan lalu kemudian pemuncaknya di hari Jumat non-farm payroll lalu kemudian dia tertekan kembali. Atau kebalikannya, di hari Senin, Selasa kemudian dia tersendat-sendat kembali tertahan di 1797 turun kembali 1756 atau 63 lalu kemudian kembali di zona 1780 sampai akhirnya nanti begitu non-farm payroll justru dia akan melejit ke atas menembus zona 1800. Well, apapun skenario-nya yang terpenting adalah Anda menyimak dari areal-areal yang pernah kami sampaikan. Ada beberapa teritori, ada beberapa kawasan atau areal resisten yang memang sangat penting dan bahkan salah satunya atau mungkin dua sudah mulai berubah menjadi zona support efektif. Jadi kemungkinan hari ini kita akan menantikan apakah dia terjadi koreksi yang cukup dalam apa tidak. Ekspektasinya tentunya tidak terlalu dalam ya, karena kemarin kita mendapat 1786, 1789 sebagai resisten efektif, maka karena hari ini sudah dilewati, mungkin saja zona 1778 paling jauh untuk areal koreksinya. Nah, kemudian 1797 tentunya yang kita nantikan harus dipecah atau harus ditembus. Oke, statement dari Powell kemarin termasuk juga William, saya tidak mendapati apa yang aneh ataupun mengejutkan ya, selain terkait dengan penegasan kembali. Ya, Powell mengakui terkait dengan keadaan atau kondisi ekonomi atau bahkan outlook ekonomi Amerika yang mulai cerah. Tapi baginya atau dalam ini adalah Fed, itu mereka melihat belum keluar dari kondisi kesulitan. Nah, untuk kali ini kita akan lihat dari comparison DXY seperti biasa, Treasury Yield, lalu kemudian dengan pergerakan gold selanjutnya. Skenario-nya, kita akan mencari area buy on dip yang paling pas. Ya, semoga saja itu menjadi areal yang low risk sehingga kita bisa memanfaatkan peluang untuk mencari keuntungan untuk hari ini. Technical View 4 Mei 2021. Irfan untuk Agrodana. Technical Outlook 4 Mei 2021 jam 11:27 waktu Indonesia bagian Barat. Kembali dengan outlook dari DXY, lalu kemudian kita compare dengan keadaan dari Treasury Yield dan plus Treasury Bond. Oke, kita selidiki terlebih dulu dari masing-masing grafik daily chart ya. Kali ini kita lihat dari posisi daily chart DXY, di mana area candlestick kembali terbentuk bearish candle. Ya, ini warna merah. Kemarin kita sudah sempat bahas kalau misalkan kenaikan diperlukan walaupun di hari Jumat memang dia sempat spike dan cukup tinggi. Tapi yang diharuskan adalah candle berikutnya dia harus berhasil melewati zona tertinggi yang terjadi kemarin atau di hari Jumatnya. Lalu kemudian ditutup di atasnya. Baru nantinya kita bisa sepakati bahwa itu adalah tren kenaikan akan berlanjut. Tapi yang terjadi kemarin ternyata areal tertinggi tertahan di 91.387. Yang berarti areal tertinggi kemarin ya di hari Jumat 91.322 itu tidak memang berhasil dilewati tapi tidak ditutup di atas zona tersebut. Jadi malah sekarang membentuk potensi bearish candle dan kalau kita perbesar dua formasi Jumat dan Senin berarti kita mendapati bearish harami di sini. Yang artinya kembali akan terancam pada fase penurunan di hari Selasa hari ini. Tapi kalau misalkan lagi-lagi kita akan melihat dari potensi pergerakan juga karena bisa saja di pertengahan malam dia akan berubah menjadi areal biru kembali yang seperti yang sekarang terjadi dan kita patut mencermati beberapa data ekonomi di nanti malam. Nah, kemudian kalau kita lihat dari Treasury Yield
Yield justru yang kemarin kita sempat nanti-nanti ya, sampai 2 atau 3 hari sebelumnya dia belum muncul ke keadaan ataupun tekanan, karena memang kita sudah dapati pola tekanannya ada di tanggal 28 April. Ternyata shooting star malah ditemani lagi shooting star berwarna biru atau bullish shooting star, lalu kemudian di hari Jumat dia malah ditutup dengan ini adalah spinning top ya. Ternyata kemarin berhasil ditutup dengan bearish candle, walaupun lagi-lagi inilah berupa spinning tops, tapi dia lebih rendah, bergerak lebih rendah. Kemudian juga area 23.6% termasuk juga dengan trendline kita itu sedang diuji. Jadi ini yang akan kita nantikan, apakah dia berhasil ditembus apa tidak. Ekspektasinya bagaimana? Ekspektasinya memang kalau lihat dari potensi pola pergerakannya seharusnya ini rebound kembali teman-teman. Jadi ada kemungkinan kita akan mendapati pola tekanan terhadap gold karena yieldnya akan mengalami kenaikan. Tapi bisa saja di sini justru momentum di mana dia akan ditembus, dan kalau misalkan ini ditembus berarti penurunan akan jauh lebih kencang, dan kita bisa berharap nantinya akan berimbas kepada emas untuk menyentuh atau memasuki koridor 1800 atau lebih. Nah, kemudian kalau di grafik treasury bondnya, areal kenaikan juga sudah terwujud ya. Jadi kemarin juga kita menantikan dari 28 April persis sama dengan kondisi DXY kemarin atau treasury yield. Ya, lalu kemudian inilah hammer, dan terakhir kemarin pun hammer tapi bergerak lebih tinggi. Nah, kendalanya adalah area resisten ini. Jadi ada bisa jadi dia rejection ke bawah atau dia tembus ke atas. Mana yang akan jauh lebih kuat? Oke, kita beralih ke outlook dari grafik 1 jam. Di mana area treasury bond yang kemarin kita sempat bahas, kita menantikan penembusan zona trendline ya. Kemarin sudah saya bahas, saya khawatir belum waktunya untuk menembus, dan itu betul-betul terbukti. Jadi area trendline ini adalah area yang saya tarik dari terendah 30 Maret, lalu ke titik keduanya di tanggal 13 April. Ternyata di tanggal 27 April extendnya itu langsung ditembus. Jadi ini adalah perubahan tren sebetulnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah kenaikan ini apakah hanya sekedar pullback, berarti nantinya dia akan turun kembali gitu, atau memang nantinya dia ada ancang-ancang untuk menembus. Nah, harapan atau ekspektasinya adalah pola mangkuk ini nantinya akan menjebol areal trendline kembali, sehingga akhirnya treasury bond akan mengalami penguatan. Termasuk juga treasury yield, kalau dilihat dari potensi pergerakan 1 jamnya ini sudah persis sesuai, turun sampai zona support pertama, tailnya sudah kebaca ya, lalu kemudian dia pantul kembali, bergerak diam di tengah. Nah, nanti kita akan lihat nih dari sore atau mungkin malam hari apakah dia akan bergerak sampai resisten atau kembali ke area support. Nah, lalu kemudian nanti di area support apakah dia didorong ke atas atau memang dia akan kembali terbenam. Ya, ekspektasinya kalau Anda berharap bahwa kita akan melihat gold untuk 1800 atau lebih, maka kita harus melihat potensi support pertama ini ditembus. Sementara di DXY, grafik 1 jam menunjukkan pola pergerakan koreksi ya. Jadi kita masih anggap ini koreksi saja. Artinya bisa saja begitu spike di hari Jumat menembus zona trendline, ini juga sama ya, yang mengatur tren sebelumnya dari sejak bulan Maret ya, tinggal 31 Maret. Nah, sekarang pertanyaannya, dengan kondisi gold sudah mendekati 1800 dan dolar kembali terkoreksi sampai areal ini ya, ini adalah areal 90.88 atau 86. Apakah nantinya dia akan terjadi rejection di area resisten, artinya dia akan naik dulu, biarkan dia naik, lalu kemudian nantinya dia turun, gitu, seperti itu, atau nantinya tidak sampai atas tapi dia langsung turun. Artinya di sini bisa saja membentuk double top, baik itu double top yang setara atau yang satunya lebih rendah. Bisa menjadi seperti itu, dan artinya ini pun areal trendan bisa kembali ditembus. Atau bisa saja karena ini diasumsikannya pullback, ini akan bergerak naik dan areal resisten ini akan ditembus sampai zona resisten kedua. Technical view gold 4 Mei 2021 jam 11:36 waktu Indonesia bagian barat, high 1793.10 dan running price 1788.70, sementara areal terendah berada di 1788.30. Oke, menyusut atau kurang lebih sedang mengalami penurunan, tapi memang range-nya masih relatif terbatas. Dan ini ada satu hal yang sangat terbaiknya adalah potensi penurunan kemarin. Enang ini sudah kita sepakati, kita sudah kupas bahwasanya penurunan mungkin hanya sekedar singgah atau sekedar pullback atau dip kita sebutnya, dan itu betul-betul terjadi ya. Kemarin dengan pergerakan di tanggal 3 Mei, Anda bayangkan areal pembukaan di 1767.80, dia hanya sempat
tergelincir 0,6 poin saja. Ya, dia hanya areal terendahnya di 1767,20 ya. Kemudian sesi Asia, sesi Eropa, dan diakhiri dengan sesi Amerika, dia bergerak naik tanpa henti. Tanpa henti. Anda bisa lihat di sini areal tertinggi yang dicapai adalah 1797,50. Itu berarti menyamai areal tertinggi yang pernah tercipta kurang lebih di medio 22 April ataupun 21 April. Nah, ini berarti ada menara kembar atau kita sebutnya dengan double top. Apakah ini akan terjadi rejection apa tidak? Ya, mungkin ya, bisa saja terjadi, tapi hari masih cukup panjang. Jadi apapun bisa terjadi sepanjang hari ini di sesi Eropa, sesi Amerika. Nah, kemudian potensial yang paling baik adalah areal tengah di 1780 ataupun 1778. Jadi kembali ke areal tengah, target tengah dari potensial atau areal double bottom kita ya. Walaupun sebetulnya kita asumsikan 1797 sudah areal terbaik karena target utamanya 1809. Nah, tapi yang jadi soal, kalau kita compare dengan kondisi candlestick di tanggal 30 April, berarti kita mendapati ini bullish engulfing. Yang artinya untuk hari ini akan didominasi dengan kenaikan. Itu sebabnya hari ini kita akan mencari area buy ketimbang mencari area sell. Tapi tentunya dengan beberapa catatan pula. Bisa saja switch strategi menjadi zona sell kalau zona support tertentu yang ada di kita itu berhasil tembus. Tapi pemuncak dari semua area support tetap berada di 1763,00, 50% dari Fibonacci retracement daily chart, termasuk juga areal dari big falling wedge ataupun falling, ini adalah falling channel ya, falling channel untuk big bullish flag. Nah, kemudian di grafik H4, karena kemarin kita mendapati broadening formation yang akhirnya malah langsung tembus area resisten seperti dugaan, seperti kecurigaan, karena ternyata memang dia langsung lajurnya lajur dorongan ya. Kita tadinya berharap ada resisten di sini untuk menguji kembali zona 1756 atau setidaknya 1760 untuk membentuk potensial double bottom. Ternyata tidak terwujud. Artinya kemarin kalau Anda simak secara detail sampai detik akhir di video kami menjelaskan terkait 3 skenario alternatif. Ada buy on dip di tengah-tengah, ada buy on dip di paling bawah, dan juga ada buy on breakout. Dan buy on breakout meskipun beresiko, saya sempat memberikan catatan masih bisa dilakukan dengan catatan harus mencantumkan stop loss yang cukup ketat. Ya, kalau misalkan Anda berhasil melakukan follow buy atau buy on breakout, selamat untuk Anda. Nah, sekarang yang akan kita nantikan adalah area pullback. Pullback pertama yang paling logis adalah di zona ini, teman-teman. Ya, ini adalah zona 1786, 1789, 1, 2, 3. Sangat wajar kemarin ditembus karena dia 3 kali sudah sempat menjadi tameng, tapi kemudian kemarin akhirnya dia jebol juga. Nah, berarti sekarang zona ini akan menjadi zona support kuat atau mungkin salah satu zona support kuat. Nah, areal idealnya di mana? Areal idealnya berada di areal garis ini ya, trendline ini berada di kisaran 1783 ataupun 1782. Dengan catatan pula 1797 itu akan menjadi inti utama dari peranan kita kali ini. Kalau misalkan kembali rejection, hati-hati dia akan kembali tergelincir. Tapi kalau dia berhasil naik, berhasil tembus, Anda boleh follow buy sebetulnya di 1797 ataupun 98. Karena kemungkinan rally masih akan bisa berlanjut sampai 1809 atau bahkan 1836. Begitu Anda compare dengan grafik H1, maka Anda akan mendapatkan area yang sama, yaitu zona 38,2%. Ya, saya gunakan saja zona Fibonacci retracement dari area 1764 sampai 1797,50 kemarin. Ya, di grafik 1 jamnya ternyata saya dapati 23,6% atau 38,2%. Oke, jadi 38,2%, 1784 juga bertepatan dengan zona garis ini. Jadi ini sama ya. Jadi idealnya akan berada di zona 1780 sampai 1784. So, untuk hari ini saya tetap menyarankan untuk Anda melakukan zona buy atau buy on dip kisaran 1783, 1786. Saya ambil angka tengahnya saja dengan target pertama adalah 1790,50 dan target kedua 1800,00. Sementara stop loss saya antisipasi saja 1777,00. Lalu tambahannya adalah kalau misalkan zona 1797,50 atau 1797,60 ditembus, Anda bisa follow buy directly dan ekspektasi kita akan berada kondisinya target di area 18 atau di 1800 atau 1809 tepatnya sebagai jarak yang terdekat. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan equity dan strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.